Jadi kira-kira nih, apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran interaktif? Pastinya dalam melakukan segala sesuatu kita pasti butuh yang namanya tujuan. Sama, saat kita mengelola pembelajaran yang interaktif, kita juga punya tujuan. Kita kepingin punya apa, goal yang ingin kita capai. Salah satunya, atau yang pertama, yaitu untuk menciptakan pembelajaran yang aktif dengan mengajak siswa terlibat dalam proses pembelajaran. Jadi kalau pembelajaran yang interaktif tadi punya tujuan yang pertama menciptakan pembelajaran yang aktif. Jadi tidak gurunya yang aktif, muridnya pasif, tapi kita sebagai guru di dalam kelas kita memfasilitasi sehingga siswanya yang aktif belajar, ya. Seperti itu. Kemudian tujuan yang kedua, siswa akan berperan penuh dalam pembelajarannya dengan cara mengajukan pertanyaan dan mengeksplorasi pertanyaannya. Jadi kita memfasilitasi mereka belajar, kita pancing atau kita gali atau kita eksplor pemahaman mereka dengan pertanyaan supaya mereka mengajukan pertanyaan dan kemudian nanti mereka akan mencari melalui mungkin diskusi, mungkin dari eksplorasi sumber belajar lainnya sehingga mereka bisa mencari sendiri apa yang mau mereka pahami, apa yang mau mereka ketahui. Jadi dengan cara ini kelas nanti akan menjadi lebih hidup dan komunikasinya tidak hanya satu atau dua arah, tapi dari berbagai arah. Dari guru ke siswa, dari siswa dengan siswa, dari siswa dengan guru, jadi seperti itu. Jadi komunikasinya dari berbagai arah. Kemudian bagaimana sih ciri-ciri kalau kita sudah menjalankan atau melaksanakan pembelajaran yang interaktif atau bagaimana sih sebenarnya kelas yang interaktif itu? Yang pertama, ciri-ciri kelas interaktif terdapat variasi aktivitas dari bentuk klasikal atau kelompok dan individu. Jadi aktivitas yang di dalam kelas kita itu harus bervariasi Bapak Ibu. Tidak hanya diskusi, tidak hanya berkelompok, tapi bisa juga mandiri atau individual. Kemudian yang kedua, mengembangkan keterampilan kerjasama siswa. Jadi kelas yang interaktif atau pembelajaran interaktif yang kita lakukan harus mengembangkan keadanya keterampilan untuk bekerja sama. Seperti pesan dari keterampilan yang harus dituntut untuk keterampilan abad 21. Salah satunya ada C yang itu adalah kolaboratif. Jadi kita harus bisa mengajarkan kepada peserta didik kita untuk saling bekerja sama. Karena untuk menghadapi abad 21 kita harus bisa berkolaborasi. Siswa tadi harus bisa berkolaborasi atau bekerja sama. Maka pembelajaran yang kita lakukan juga harus mengembangkan itu, mengembangkan keterampilan untuk bekerja sama. Dalam kegiatan pembelajaran, diskusi kelompok, mungkin ada kerjasama, kemudian tugas individual, bagaimana mereka memahami yang mana kerjasama, yang mana harus dikerjakan secara individual. Kemudian, keterlibatan mental siswa cukup tinggi. Ini yang penting. Jadi kita memang harus membangun chemistry, membangun sebuah kekompakan, sebuah ada keterkaitan di dalam pembelajaran yang kita bangun. Jadi suasana itu memang benar-benar terjalin. Nah, jadi seperti itu. Jadi tidak hanya secara fisik, tapi secara mental itu cukup tinggi. Jadi komunikasi tadi dari berbagai arah bisa menimbulkan keterlibatan mental yang cukup tinggi. Kemudian yang selanjutnya, ciri-cirinya adalah guru hanya berperan sebagai fasilitator, pengelola kelas dan sebagai narasumber. Jadi kalau sebagai fasilitator, kita bukan memberikan, tapi kita mendampingi mereka. Mendampingi, membantu. Namanya fasil itu kan membantu ya, memfasilitasi, membantu siswa kita. Jadi kalau siswanya
mengalami kendala, kita baru bantu. Jadi seperti itu Bapak Ibu, jangan kita seperti kita ini kita hanya komunikasi satu arah nih, seperti itu. Jadi kita harus bisa membangun komunikasi dari berbagai arah dan kita hanya sebagai fasilitator. Apa yang perlu mereka dapatkan, harus ya apa yang mereka butuhkan kita fasilitasi tentunya, seperti itu. Jadi kita juga sebagai pengelola kelas, narasumber juga seperti itu. Kemudian ciri-ciri yang selanjutnya, model komunikasi yang diterapkan tidak hanya satu arah. Nah, kita harus bisa membangun kelas kita bagaimana supaya kelasnya lebih lebih banyak arahnya, seperti itu. Karena kita harus bisa memahamkan kepada siswa kita bagaimana sih komunikasi yang harus kita bangun di kelas yang interaktif ini. Jadi ada komunikasi kita guru dengan siswa, ada komunikasi antar siswa, ada komunikasi antar siswa dengan guru. Jadi seperti itu. Jadi komunikasi yang diterapkan itu dengan berbagai arah. Bagaimana kita harus bisa mengembangkan kelas kita, apa saja media pembelajaran yang bisa kita pergunakan untuk bisa membuat kelas kita sebagai kelas yang interaktif. Nanti kita di pertemuan selanjutnya nanti mungkin ada penggunaan kelas point dan lain sebagainya, pastinya nanti akan membuat kelas kita menjadi lebih interaktif tentunya. Oke. Ciri yang selanjutnya adalah suasana kelas menjadi lebih demokratis dan menggairahkan. Nah, dengan adanya komunikasi yang dari berbagai arah tadi, pastinya kelas yang kita bangun akan menjadi lebih demokratis, tidak otoriter dikuasai oleh si guru tadi. Siswanya punya hak, punya kesempatan untuk menguraikan, untuk menyampaikan apa sih yang menjadi ide-ide mereka supaya kelas ini lebih hidup nantinya. Makanya karena ide-ide dari peserta didik tersalurkan, akhirnya kelas yang kita bangun menjadi lebih hidup, lebih menggairahkan. Jadi seperti itu. Jadi semangat untuk belajar juga akan meningkat nantinya. Kemudian ciri yang selanjutnya dapat digunakan di dalam maupun di luar kelas. Ya, jadi pembelajaran yang kita lakukan kelas interaktif ini tidak hanya kelas yang berfokus di dalam kelas, tapi bisa juga di luar kelas. Jadi seperti itu. Jenis model ini bersifat fleksibel, bisa kita terapkan di mana saja.